Oke, bisa? Kita executing dulu seperti biasa. Ketika saya memimpin, saya nggak mau kalau kalian tidak semangat. Maka saya mau mengajak kalian untuk selalu semangat. Kita executing dulu. Tadi kita menyanyikan saya Laskar Kristus. Kalau saya bilang Laskar Kristus, langsung berdiri ke tangan siap. Oke? Berarti kayak gini kan? Laskar Kristus siap. Harus apa? Kayak gitu. Oke? Siap. 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 Coba kita executing hati ini. Ayo. Dengar ya? Dengar. Laskar Kristus siap. Kompak. Jalan dulu. Ayo. Pelan-pelan. Harus semangat. Kompak. Oke? Sekali lagi. Laskar Kristus siap. Gitu dong. Laskar Kristus. Ayo. Berdiri. Tetap berdiri. Kita executing. Yang ini executingnya. Tepuk wow. Kasih Y. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow. Wow. Keren. Sekali lagi. Wow. Keren. Wow. Wow. Keren. Paham? Masih ngomong coba. Oke? Kita coba ya. Kita coba. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow. Keren. Sekali lagi. Wow. Keren. Wow. Coba. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Keren. Wow. Keren. Wow. Keren. Wow. Yang di sini ada suaranya. Di sini ada suaranya. Oke? Suaranya terlalu halus untuk keluar dong. Oke? Oke? Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Keren. Wow. Keren. Wow. Keren. Wow. Keluaran pasal 17 dan dalam semua Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 15. Kita secara responsoria. Yang pertama bagi di kemuliaan dari bisa kita mulai kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayatnya yang ke-8. Keluaran. Saya dulu ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Gibea. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang yang berminat, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tombak dan memegang tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan apabila Musa menyampaikannya, berlimpahlah Israel. Tetapi apabila ia menunjukkannya, berlimpahlah Amalek. Maka kenalah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengatakan kepada Oke, kita sudah kembali. Saya mau meminta waktu kalian sebentar aja untuk fokus ke saya ya. Oke, bisa? Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kerjasama yang baik dalam satu tim. Bisa diulang sama-sama dengan saya? Kerjasama yang baik dalam satu tim. Kalau di bulan lalu, Kak Santa menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Ayo, sampai bersingkat.
Jadi saya tahu dari masyarakat belum nih. Kekompakan, kekuatan dalam kebersamaan. Nah, hari ini kita belajar tentang kerjasama yang baik dalam satu tim. Kerjasama yang baik dalam satu tim. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan tentang bagaimana kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kita sudah membaca. Saya tanya dulu, berapa orang tokoh yang disebutkan dalam kitab yang baru saja baca? Berapa orang? Berapa? Siapa aja? Musa. Dua. Bagaimana sih kerjasama yang baik? Bagaimana kerjasama yang baik? Saya memberikan 4 poin saja. Mungkin banyak kok, cuma 4 poin saja. Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kekuatan. Menjadikan Tuhan sebagai dasar kekuatan dalam tim itu. Menjadikan Tuhan sebagai dasar sebagai dasar di dalam tim. Kita bisa melihat dari ayat 9 tadi, kata Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Tongkat Allah ibaratnya dia berpegang teguh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana sih kerjasama yang baik? Yang pertama itu adalah kita menjadikan Tuhan itu sebagai dasar di dalam kekuatan. Kita menjadikan Tuhan dasar satu-satunya di dalam tim itu yang menjadi dasar kekuatan kita itu. Gimana gini loh? Kalian tahu rumah? Apa betul? Itu ada fondasinya enggak? Ada. Kalau fondasinya enggak kuat, apakah rumah itu bisa kuat? Tidak. Nah, kalau Tuhan itu ibaratnya fondasi yang kuat. Oke? Tuhan itu adalah fondasi yang kuat dalam tim kita itu. Itu yang pertama. Poin yang kedua yaitu memiliki sikap yang taat kepada perintah. Kita bisa belajar dari si Yosua yang barusan kita baca. Ketika si Yosua disuruh oleh Musa supaya dia memilih prajurit untuk melawan orang Amalek. Sebenarnya kayak gini ya. Kalau si Yosua tidak taat kepada perintahnya si Musa, apakah mereka mau berperang? Tidak. Sikap ketaatan itu sangat penting ya adik. Di dalam satu tim, karena di sini itu adalah satu tim. Kalau di sini satu tim. Jadi kita mau bayangkan bagaimana supaya kerjasama itu baik, yaitu harus ada ketaatan. Taat kepada siapa? Taat kepada pemimpin. Siapa pemimpin kalian di sini? Bapak pemimpin di sini atau ibu pemimpin di sini kan? Ada masalah. Siapa di sini yang masih suka malam? Angkat tangan. Terus apa dulu? Itu aja. Oke, diubah ya. Hari ini diingatkan supaya taat kepada pemimpin kita. Oke? Yang ketiga adalah peka terhadap situasi. Ayo coba dong kita baca dari ayat yang ke-10. Dimulai dari tetapi Musa. Ya. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menundukkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Amalek ini adalah lawan orang Israel. Jadi kayak gini. Boleh saya minta ganti orang tadi maksudnya? Sama aja tuh. Ada ini. Itu deh. Apa namanya ya? Suski. Maaf ya. Ini namanya Suski. Ini ilustrasi aja. Ilustrasi. Ibaratnya ini adalah si Musa. Tadi dituliskan semakin kuat si Musa mengangkat tangannya, maka Israel akan kuat. Tetapi ketika tangan Musa turun, maka Israel lemah. Artinya siapa lebih kuat? Ayo, berarti ini Musa ya. Gak apa namanya. Ayo. Ini adalah Musa. Ini badannya Musa. Dia mengangkat tangannya. Semakin kuat dia mengangkat tangannya, maka mereka akan menang. Angkat aja. Coba kita bayangkan 1 jam ke depan, ayah kita si Rizky ini mengangkat tangannya. Apakah tangannya gak pegal? Lalu bagaimana dong supaya dia tetap mengangkat tangannya? Siapa yang bisa menjawab? Lalu bagaimana? Aduh, gak ada loh di situ. Datanglah si Hur dan Harun. Ayo, ini Siti, Ariel sama abis sini. Oke, bolehnya kita paham gitu loh. Ayo, Siti, masuk tuh. Apa aja kalau gitu? Nah, di sini apa yang terjadi? Ini
Ada. Jadi kebutuhan itu gimana? Ada masalah? Gak ada. Ada lagi gitu. Ayo di depan. Ayo, kalian tahu sih. Biar kita sama teman-teman ya. Nah, gimana ini? Gimana ini? Kita kan anak muda, lebih gampang memahami kalau ada ilustrasi. Nah, jujur aja. Tadi kamu sudah. Nah, gimana ini? Kerjasama yang baik itu adalah ketika satu dan yang lain saling menumpang. Kalau cuma si Musa yang mau berdiri untuk bangsanya, tentu saja secara logikanya kan tadi dituliskan semakin kalau tangan si Musa diangkat, maka mereka semakin kuat. Tetapi ketika tangannya turun, maka lawan mereka semakin kuat atau orang Amalek itu semakin kuat. Kalau bagaimana? Ya harus ada perkembangan dari teman. Nah, bisa kan? Jangan jangan kurang lebih ini adalah kerjasama yang baik. Yang pertama adalah kita menjadikan Tuhan sebagai dasar kekuatan kita dalam satu ini. Jangan ada yang menganggap karena kekuatan sendiri yang banyak itu bisa kuat. Karena akunya yang paling pokoknya Tuhan ya. Jangan ada yang menganggap dirinya lebih kuat dari orang lain. Oke? Oke, Dede. Sudah selesai kali ya. Nanti ada yang di sini yang mau sendiri-sendiri. Sudah? Ya. Oke, kalau saya oke dong. Oke? Menjadikan Tuhan sebagai dasar kekuatan. Yang kedua tadi adalah memiliki sikap yang taat. Harus kalian ingat. Tanpa ketaatan, apapun perintah yang disampaikan kepada kita, itu gak akan bisa dengan baik. Tanpa ketaatan adik-adik, misalnya, siapa di sini yang udah kelas 2 SMA? Aduh, yang cewek-cewek kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kita bayangkan kayak gini. Kalau kalian tidak disiplin belajar atau tidak ingin belajar, kalau kalian bisa sampai di tahun sekarang? Tidak. Demikian juga di dalam satu tim. Setiap satu tim pasti punya aturan. Setiap satu organisasi atau satu tim pasti punya aturan. Jadi setiap kalau ada aturan, kita harus memiliki sikap yang taat. Kemudian yang peka terhadap situasi. Jangan tidak, misalnya kan, kita meminta sesuatu sama pemimpin kita, tetapi pemimpin kita lebih baik dulu. Kita memaksanya. Ada yang terjadi. Kalau misalnya orang yang lagi marah, terus tiba-tiba kita memikir mana ya, meminta sesuatu yang mungkin di luar dari ekspektasinya, apakah dia marah atau enggak? Marah. Kita harus peka terhadap situasi. Jangan ada kayak begini. Ketika ada teman kita yang jatuh, misalnya kita apa? Kenapa? Itu salah. Harusnya ketika teman kita jatuh, kita ngapain? Kita harus suka. Terus kalau udah jatuh, rasain, nggak boleh ya. Ya, ada 4 poin. Saya tadi sekali lagi. Apa 4 poin yang saya sampaikan tadi? 4 poinnya, ya? 4 poin. Bagaimana sih yang baik? Pertama, menjadikan Tuhan sebagai dasar. Kedua, memiliki sikap yang taat. Ketiga, peka. Keempat, saling menumpang. Seperti yang ada di panggilan tadi barusan. Kalau menumpang tadi bilang, kemampuan sendiri kan. Kalau cuma sendirian dia, ya bisa aja emas mesti. Emas gitu. Tapi kalau ada teman yang bilang, dicapai enggak pak, masih buat ini. Nah, kayak gitu juga dalam satu video. Harus saling menumpang. Jangan saling menjatuhkan. Jangan ada yang di sini paling pintar dia kan. Gimana supaya dia sendiriannya? Gak apa-apa bersaing, tapi bersaing sehat. Jangan bersaing dulu. Aku pengen ini orang supaya dia celaka ya. Padahal nanti di depan pintunya kasih lah biar jalan dia. Gak boleh, oke? Ada yang pernah lakukan kayak gitu? Itu di depan. Lalu poin selanjutnya adalah kenapa kita harus bekerja sama? Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita harus bekerja sama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang satu itu dengan kerjasama kita bisa menutupi kelemahan yang satu dengan yang lain. Itu yang pertama, dengan kerjasama kita bisa menutupi kelemahan abang kita ada ini. Oh, ini tuh bisa. Tadi siapa yang bilang Arif? Siapa yang salah? Kita harus menutupi kelemahannya. Jangan ketika cium salah, justru kita kasihan sekali, kasihan sekali. Jangan, nggak boleh gitu ya. Kita dengan bekerja sama, juga kerja sama. Kerja sama itu harus menutupi kelemahan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah dengan kerja sama kita bisa menyelesaikan
memperoleh kekuatan. Misalnya kayak ibaratnya kayak gini, pemimpin kalian di sini, ketika kalian bekerja sama melakukan semua aturan-aturan di sini, pasti yang mungkin yang dari luar punya masalah, tapi dia mau lihat kalian di sini semangat sekali. Kalau banyak rasa capek kemudian anak-anak di sini. Jadi kerja sama itu penting nggak? Penting. Makanya kayak gini, sama keluarga kita, sama saudara kita, sama teman kita. Kalau kita melihat teman kita bahagia, walaupun kita lagi dalam keadaan sedih, tapi ketika kita dia melihat bahagia, kita itu bahagia nggak? Bahagia. Kita pasti tentunya bahagia. Kalau kita memang benar-benar berteman dengan dia, teman yang tulus, ada loh teman yang munafik itu. Biasanya ada kayak gitu. Diingatkan kembali sebagai anak Tuhan berusaha. Oke? Yang selanjutnya adalah dengan kerjasama kita bisa memperoleh kemenangan. Seperti yang sudah dituliskan tadi, dengan kerjasama Quran dan Musa, mereka bisa melawan bangsa Amalek. Hanya apa? Cuma si Yosua dan prajuritnya yang ikut berperang gitu. Tetapi si Musa ngapain? Dia memegang tongkat Tuhan kan? Yang memegang dengan ditopang sama kedua siapa namanya tadi? Dengan kerjasama kita semakin dipereratkan di dalam satu kasih. Tuh, poin selanjutnya, dengan kerjasama kita semakin dipereratkan dalam satu kasih. Namanya juga kerjasama. Karena kalau kerjasama berarti itu harus saling menolong kan, saling menolong. Dengan begitu ada, tanpa kita sadari ketika kita saling menolong, kita memiliki hubungan kasih yang erat. Kita makin begitu. Kita bisa begitu ya. Gak mungkin aku biarkan dia sendirian terus, kan? Gak mungkin aku biarkan dia menderita terus. Haruslah kita saling menolong. Selanjutnya, dengan kerjasama kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan kerjasama kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan hati pemimpinnya, bukan hati orang tuanya, bukan hati saya, tapi hati siapa? Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Saya harap firman ini tidak berlalu begitu saja bagi kita ya. Oke, apa tadi poinnya? Kalau amin, apa poinnya? Harus selalu ada evaluasi. Apa poinnya? Jadi kenapa? Temanya ada dulu. Temanya apa? Kerjasama yang baik dalam satu tim. Bagaimana sih kerjasama yang baik? Ada 4 poin. Tuhan sebagai dasar. Taat. Saling harus ingat ya. Kalaupun nanti entah kedepannya kakak tidak lagi kesini, dan entah kapan tidak bisa bertemu. Entah di luar sana dalam sisi tidak menemukan. Dan saya pasti Tuhan akan mempertemukan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk setiap perkataan dalam hidup kami, di mana firman yang mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami memiliki kerjasama yang baik dalam satu tim. Kau mengajari kami Tuhan, bagaimana kami menjadikan Engkau adalah dasar dalam tim kami, dan kami memiliki sikap hati yang taat. Tuhan, ajarilah kami sebagaimana Tuhan yang kehendaki. Engkau juga mengingatkan kami bagaimana kami peka terhadap segala situasi dan keadaan Tuhan. Engkau juga mengajarkan kami untuk saling menumpang antara satu dengan yang lain Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang bekerja anakmu, menyadari Bapa hamba-Mu sangat terbatas dalam berkata-kata, tetapi Roh Kudus pun tidak pernah berhenti berkata-kata. Terima kasih Tuhan, kami akan masih melanjutkan kegiatan kami. Marilah Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan iman kami percaya bahwa Tuhan sedang selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin.